Memimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Ketua Barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Rut! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pembina upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap. Hak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Hak. Tegak. Hak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Kamis 2 Mei 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap. Hak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Hak. Tegak. Hak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Kamis 2 Mei 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih.
ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan Allah keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 225 Jakarta, Bapak Ibranus Ahmad Suhadar. Yang terhormat Kasatlank SMP Negeri 225 Jakarta, Ibu Yunani SAP, Bapak Ibu Wakil dan Staf, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SMP Negeri 225 Jakarta yang saya hormati. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 9 yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Perkenankan, pada hari ini saya selaku pembina upacara membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yaitu pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong,
kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Bapak Ibu lakukan. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar pada Anda semua, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah, untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mampu menjadi generasi pembelajar sesuai dengan nilai-nilai moral dan berpegang teguh pada agama dan keyakinan mereka, agar anak-anak kami menjaga kebinekaan dan rasa saling menghormati dalam lingkungan Pancasila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap bubarkan. Bapak, apa tantangan utama yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia saat ini dan bagaimana kita dapat menyikapinya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Tantangan terberat bagi dunia pendidikan di era digitalisasi ini adalah banyaknya siswa yang sudah paham betul dengan IT digitalisasinya. Cuman yang disayangkan adalah untuk pengambilan ilmu jarang sekali dipakai. Yang dipakai hanya game, TikTok, dan permainan yang lain. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya anaknya dapatnya cuman dapatnya cuman kesenangan dia sendiri, dan timbulnya adalah kegilaan game itu.
Jadi sindromnya di otaknya sudah banyak kan pengennya main game apa dengan Mobile Legend itu. Ya ada bagusnya dampaknya, ada buruknya tetap. Tapi harapan kita cobalah seluruh siswa dipadukan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini, seperti pembuatan proyek. Itu harapannya kan apa? Harapannya supaya anak itu bisa men-share segala kemampuan dia di digitalisasi dalam hal proses pembelajaran yang sekarang ini. Jadi ilmu itu dapat dari ngambil di YouTube, tahu tujuannya apa, kira-kira materi apa, bisa diambil di YouTube. Jadi lebih mudah. Dan anak-anak sekarang pasti dapat mengenal lah kalau mengenai pertanyaan dari Bapak Ibu guru mengenai hal-hal yang kira-kira dia tidak tahu, bisa membuka di Google tersebut. Terima kasih. Kemudian terima kasih buat seluruh kru coding ya SMP Negeri 225 Jakarta. Alhamdulillah coba nanti digabung menjadi satu di tahun 2023 sampai 2024. Apa yang dapat diperoleh dari coding tersebut dan kegiatan-kegiatan apa semasa di coding di SMP 225 dari awal sampai akhir. Nah, kemudian dievaluasi bagaimana caranya supaya coding SMP 225 di tahun berikutnya 2004-2025 itu semakin maju, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang subscribe. Jadi bravo, ceria untuk coding SMP 225. Terima kasih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei tahun 2024. See you next tomorrow. Terima kasih. Apa harapan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia ke depan, khususnya setelah memperingati Hari Pendidikan Nasional? Oke, yang pertama adalah selamat Hari Pendidikan Nasional dulu. Kemudian harapan ibu khususnya untuk Indonesia ya, banget Indonesia, semoga para pelajar Indonesia semakin menyadari tugasnya sebagai pelajar dan terus belajar menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada supaya kita tidak tertinggal di tingkat dunia. Karena pendidikan di dunia kita tahu bahwa banyak negara maju yang pendidikannya sudah lebih tinggi, teknologinya juga lebih tinggi, tapi tetap ingat bahwa teknologi yang tinggi harus tetap mengedepankan karakter. Itu yang utama, karena kita Indonesia ada pendidikan karakter juga. Jadi yang penting adalah semua itu adalah karakter dulu. Ketika karakter betul, karakter baik, pasti pendidikan Indonesia juga akan menjadi baik, dan pasti nanti di tingkat dunia pun akan muncul nama Indonesia kalau kita baik pendidikannya dan baik karakternya. Itu aja. Jadi semoga anak-anak semakin menyadari tugasnya sebagai pelajar dan tetap semangat untuk meraih pendidikannya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan berprestasi. Itu. Dan ingat, prestasi tidak harus juara satu, tetapi apa yang kamu punya harus ditingkatkan gitu. Tidak harus pelajaran eksakta, tapi keterampilan pun bisa menjadi suatu prestasi. Contoh di bidang olahraga, kesenian, itu pun juga prestasi. Jadi jangan kecil hati ketika nilai matematika kecil, bahasa Inggris kecil, tapi tingkatkan apa yang kamu punya. Itu aja ya, itulah dirimu. Jadi unjuk gigi, tunjukkan prestasi gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Apa tujuan utama dari peringatan Hari Pendidikan? Untuk mengingatkan kita betapa pentingnya pendidikan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 bagi para pengajar dan pelajar. Good luck and see you. SMP Negeri 225 Jakarta ceria. Iptek 225 jaya jaya jaya.